Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ini adalah ulasan ulang materi ekonomi makro Islam pertemuan kita yang kelima oleh saya, dosen pengampu Anissa Mahfujah. Kalau ini adalah instruksi pada saat kalian perkuliahan Zoom sudah kita sampaikan kan, kemudian kita lanjutkan. Materi pertemuan kelima adalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Yang akan kita bahas di sini ada 7 poin utama. Sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan untuk mempelajari teori ini. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, agar tujuan ini tercapai, ada 5 topik utama dan 2 penugasan. Bentuk penugasan yang pertama yaitu definisi dan sejarah, yang kedua fungsi uang, yang ketiga konsep uang dalam Islam, yang keempat time value of money, yang kelima economic value of time, yang keenam itu latihan, dan yang ketujuh adalah tugas. Masuk materi pertama, uang. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata uang? Apakah dia identik dengan rupiah atau satuan uang yang ada di dalam dompet kita? Atau dia emas atau perak? Atau uang itu identik dengan istilahnya bank? Atau yang keempat, uang itu identik dengan dolar? Jadi di antara keempat ini, yang mana sih yang menggambarkan uang menurut kalian? Mari kita bahas satu-satu. Mungkin sebagian besar dari kita akan mempersepsikan uang itu adalah satuan nilai rupiah yang ada di dompet kita. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan uang? Nah, uang didefinisikan sebagai suatu benda yang tersedia dan dapat diterima masyarakat untuk melakukan pembayaran, tukar-menukar, atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, dari keempat poin tadi, nomor 1, 2, dan 4 itu adalah dikategorikan sebagai uang karena dia adalah standar nilai, ya. Dia juga sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Sedangkan bank, memang bank itu identik untuk menyimpan uang, tapi dia bukan kategori dari definisi uang tersebut. Oke, kita masuk materi kedua, sejarah uang dalam Islam. Ketika berbicara sejarah, kita tidak luput dari pembelajaran ekonomi makro konvensional. Jadi kita kembali dulu. Di ekonomi makro konvensional kan ada 3 fase. Fase pertama prabarter, yang kedua fase barter, dan yang ketiga fase munculnya uang. Ini pun tidak lepas dari ekonomi makro Islam, juga tidak lepas pada sejarah ini. Pada masa prabarter itu apa sih? Jadi pada masa prabarter di sana tidak terjadi pertukaran. Maksudnya gini, misal si A adalah petani, si B adalah pelaut, si C adalah peternak. Si A pada saat masa prabarter belum muncul kebutuhan yang kompleks seperti kita sekarang. Kita sekarang makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Makanan itu ada yang namanya dari pemerintah itu piringku. Jadi di dalam porsi makan kita sehari-hari kita harus mengandung yang namanya karbohidrat, protein, zat besi, dilengkapi vitamin dan lain-lain. Nah, pada masa prabarter belum dikenal istilah yang harusnya kita mencukupi kebutuhan harian kita, belum. Makanya pada masa itu si petani ya udah dia makan hasil pertanian dia. Si peternak berarti dia makan hasil ternak dia. Misal peternak kambing berarti dia makan kambing. Kemudian si pelaut dia makan ikan hasil dia melaut. Nah, kemudian muncul masa yang kedua, masa barter. Pada masa barter ini masyarakat sudah mulai memerlukan, misal si petani dia sudah mulai bosan makan cuman hasil dari yang dia kelola saja. Dia juga ingin merasakan makan ikan, dia juga ingin makan kambing. Si pelaut juga demikian, dia sudah jenuh selalu menunya itu
aja. Jadi pada masa barter ini mulai dikenal istilahnya tukar menukar barang dengan barang. Nah, pertukaran barang dengan barang inilah yang disebut barter. Kalau dalam ekonomi makro Islam, barter ini ada yang namanya muayyadah. Jadi pertukaran barang antar barang ini pada saat itu saling mencukupi. Si petani bisa makan daging, si pelaut bisa makan daging, dan bisa juga makan hasil peternakan dengan adanya sistem barter. Tapi kritik dalam Islam kan ada tuh macam-macam transaksi yang dilarang, salah satunya mengandung riba. Nah, ini loh salah satu kritik kenapa muncul satuan nilai aja. Contoh gini, si petani bertukar dengan si pelaut. Oke, sama-sama kecil. Gimana dengan si peternak? Misal 1 ekor kambing ditukar dengan 1 ekor ikan. Apakah itu adil? Nah, ketidakadilan ini loh yang menjadi kritik. Makanya pada saat itu mereka takut nih terjadi riba di antara transaksi barter mereka. Lalu muncullah keinginan, ini sejarah Islam ya, agar ada standar satuan nilai. Nah, standar satuan nilai ini yang kemudian memunculkan istilah uang. Sampai di tahap 3 dari prabarter, kemudian barter, sampai munculnya uang. Disinilah ketika munculnya uang, ya udah, karena dia mempunyai standar satuan nilai dan dia sebagai alat tukar menukar. Jadi tidak ada lagi tuh istilahnya 1 ekor kambing ditukar dengan 1 ekor ikan yang tidak setimbang. Karena apa? Ada standar nilainya. Kita lanjutkan. Nah, ini pendapat dari Imam Malik dan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Gold and silver coin have no natural or Sharia specification. They depend on people, their custom, and social consensus, so that any commodity could serve as money, even the coin or token money in circulation with rules precious metal in measuring the value of goods. Jadi gini, kan satuan nilai dalam Islam, maksudnya pada masa sejarah Islam, itu banyak dipakai dinar dan dirham, emas dan perak. Jadi pada saat itu dinar dan dirham itu sebenarnya bukan spesifikasi alami yang berasal dari syariah, tapi dia hanya diakui oleh masyarakat, dia spesial, dan masyarakat itu satu sama lain mempercayai bahwa emas dan dinar ini digunakan untuk bertransaksi. Nah, social consensus ini loh maksudnya yang menjadikan gold and silver atau emas dan perak tadi sebagai uang. Selanjutnya, pandangan ekonom muslim tentang uang. Ini pandangan pertama dari Al-Ghazali. Jadi ada 4 poin utama, cuman lebih mudahnya gini. Yang pertama itu uang berfungsi hanya sebagai media pertukaran. Yang kedua, uang diibaratkan cermin. Layaknya cermin itu kan tidak punya warna ya. Tapi ketika kita ngaca, misal saya pakai lipstik nih. Lipstik saya tercermin warna merah di dalam cermin. Jadi yang punya nilai merah itu bibir saya atau cerminnya? Cermin, bukan cermin kan? Nah, itu loh maksudnya. Jadi uang pun sama seperti cermin. Uang tidak punya nilai, tapi dia mampu merefleksikan semua nilai dari benda-benda yang ada di sekitar dia. Ini loh maksudnya satuan nilai. Yang ketiga, bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena itu membuat perputaran uang itu tidak stabil. Yang keempat, mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri dirham. Ini sama kaidahnya dengan yang ketiga tadi, karena sama-sama membuat peredaran uang tidak stabil. Pendapat ekonom yang kedua, pandangan Ibnu Khaldun. Jadi kalau dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, 2 tokoh ini mereka ini juga berfokus pada pandangannya tentang uang. Kenapa? Uang itu mempengaruhi jalannya suatu negara. Nah, kalau pandangan Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut,
tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara. Jadi maksudnya gini, walaupun negaranya punya banyak uang, tapi masyarakatnya tidak memproduksi, ya apa yang mau dibeli? Ya percuma aja maksudnya. Jadi tingkat produksi dan tergantung dari neraca pembayaran yang positif. Apa maksudnya neraca pembayaran yang positif? Jadi neraca pembayaran yang positif adalah neraca pembayaran, misal gini, ketika Indonesia memproduksi bahan pangan dan itu mencukupi kebutuhan di dalam negeri, maka neraca pembayarannya akan positif. Karena apa? Kita tidak perlu mengimpor. Sedangkan ketika kita mengimpor, kita harus menggunakan uang negara lain. Nah, ini loh maksudnya. Buat apa kita mengimpor? Ketika kita impor, kita punya banyak uang, tapi dalam satuan nilai, misal dolar. Jadi, yang di sana mempengaruhi adalah tingkat produksi negara tersebut. Jadi, dengan demikian, uang itu tidak termasuk dalam fungsi utilitas, karena manfaat yang didapat itu bukan dari uangnya, tapi dari fungsi uang sebagai perantara. Oke, teori yang kedua, money function. Ada 4. Pertama, medium of exchange. Yang kedua, measure of value. Yang ketiga, store of value. Yang keempat, standard of deferred payment. Di antara 4 fungsi, kalian sudah familiar kan ya di makro konvensional 4 fungsi uang ini. Yang pertama, medium of exchange atau media pertukaran. Dan ini juga dipakai, ini juga berfungsi. Fungsi uang dalam Islam juga diakui. Uang sebagai media pertukaran. Misal, saya punya uang 1 dinar, bisa saya bagikan atau bisa saya untuk membeli 1 ekor kambing, misal aja. Nah, itu adalah media pertukaran, medianya dengan uang dinar tadi. Yang kedua, measure of value, satuan nilai. Jadi measure of value ini juga diakui dalam Islam bahwa uang sebagai satuan nilai. Misal gini, untuk membeli 1 kilo gula dibutuhkan uang Rp10.000. 10.000 itu sebagai standar satuan nilainya. Yang ketiga, store of value. Kenapa ini tanda silang? Nah, kalau dalam ekonomi konvensional, store of value itu uang sebagai penyimpan kekayaan itu diakui dalam Islam. Tidak diakui dalam Islam, tapi di konvensional diakui. Kenapa demikian? Jadi gini, store of value itu kan penyimpan kekayaan ya. Jadi ketika seseorang punya uang, dalam Islam, uang itu tidak untuk disimpan. Ketika disimpan, itu akan merubah sirkulasi perputaran uang menjadi tidak stabil. Uang itu sebaiknya dialirkan. Nah, jadi ini berhubungan nanti dengan konsepnya. Nah, makanya dalam ekonomi Islam, store of value itu tidak dikenal. Itu hanya dalam ekonomi konvensional. Yang keempat, standard of deferred payment atau standar dari pembiayaan tunda. Ini sama sih dengan pecahan dari nomor 2 tadi, standar satuan nilai. Misal, kita punya utang sekarang 10.000. 10.000 adalah standar nilainya untuk beberapa tahun ke depan ya 10.000 aja, bukan nilai barangnya. Makanya ketika kita minjam uang 10.000, ya udah yang kembali 10.000. Beda ketika kita meminjam 10 kg gula. 5 tahun ke depan belum tentu kita dapat membeli uang yang sama dengan 10 kg gula, itu maksudnya. Makanya ketika sudah ada nilai uang, ya udah itu standar untuk pembayaran tunda. Teori yang ketiga, konsep uang dalam Islam. Ada beberapa konsep. Yang pertama, uang bukan modal. Kenapa? Karena modal adalah private goods dan modal itu adalah stok konsep, di stok. Sedangkan uang dalam Islam, uang itu harus bersifat public goods, milik umum, bukan private. Makanya uang itu bukan modal. Kalau di konvensional, uang itu disamakan dengan modal karena modal boleh di stok. Sedangkan dalam Islam, uang itu milik umum. Jadi kita, kalaupun kita nyimpan, oke, boleh dengan untuk jaga-jaga, tapi tidak untuk menumpuk kekayaan. Karena apa? Uang sifatnya public good dan
flow concept atau dialirkan. Nah, ini tabel perbedaannya. Saya rasa sudah sangat jelas untuk tabelnya. Kita lanjutkan. Jadi, konsep uang dalam Islam itu sangat tegas bahwa uang bukan kapital atau uang bukan modal. Sebaliknya, pandangan dalam Islam tentang uang ia hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas. Masuk konsep Irving Fisher. Jadi ini adalah perhitungan perputaran uang ketika kita menggunakan konsep Islam itu adalah flow konsep atau konsep uang mengalir dari A ke B, dari B ke C ke D. Otomatis di sana ada 4 orang yang akan bergerak ketika uang dialirkan. Beda halnya ketika si A, dia hanya ingin menyimpan uangnya untuk menyimpan kekayaannya. Otomatis si A tidak bertransaksi, si B jadi mandek. Nah, ini loh maksudnya dalam Islam kenapa uang itu harus dialirkan. Selanjutnya, stok konsep dari Marshall Pigot. Nah, stok konsep ini konsep ekonomi konvensional. Kenapa demikian? Jadi dari perhitungannya dia percaya bahwa stok konsep ini uangnya ya udah, uang itu dipercaya sebagai penyimpan kekayaan, store of wealth atau store of value tadi. Konsep yang keempat, time value of money. Time value of money ini sebenarnya ini konsep konvensional. Di dalam Islam tidak dikenal time value of money. Karena apa? Karena rumus yang digunakan di sini adalah rumus future value sama dengan present value ditambah dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi logikanya gini loh. Nah, ini ilustrasi tahun ke 0. Jika sekarang kita menyimpan uang 10.000, 1 tahun ke depan kita akan mendapatkan uang 10.000 plus bunganya. 2 tahun ke depan 10.000 plus bunga tahun pertama plus bunga tahun kedua. Sampai tahun ke N, otomatis future value atau nilai uang masa depannya akan bertambah. Sedangkan dalam Islam tidak. Dalam Islam itu dikenal economic value of time. Kenapa? Yang berharga itu adalah waktunya, bukan uangnya. Jadi, logikanya gini. Saya punya waktu 24 jam dalam sehari. Si Budi punya waktu sama 24 jam dalam sehari. Si Budi seorang gamers. Jadi dalam sehari dia mampu memakai 8 jam sepertiga harinya atau 8 jam untuk main game. Sedangkan saya tidak suka main game misalnya. Saya memakainya untuk berjualan. Di sini yang mempunyai nilai waktunya siapa? Saya kan. Nah, ini loh maksudnya kenapa yang bernilai itu waktu, karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama tergantung orangnya menggunakan waktunya untuk apa. Oke, sudah selesai untuk pertanyaan dan lain-lain. Jadi ini adalah review kalaupun kalian masih kurang jelas. Alternative resource yang pertama ini salah satunya, menyimak dari link YouTube pribadi saya. Yang kedua, membuka materi pada Google Dokumen yang akan saya bagikan juga. Yang ketiga, membaca kembali pada buku-buku rujukan. Yang keempat, membrowsing pada jurnal atau referensi lain yang berhubungan dengan materi. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk penjelasan pertemuan kelima. Untuk teori perhitungan, khusus perhitungan ada di link satunya. Jadi untuk perhitungan yang konsep flow konsep dan stok konsep akan ada di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.